Yang sudah berzakat didoakan malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang berzakat, berilah dia ganti ya Allah. Amin. Orang yang tidak berzakat, Allah maha adil. Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang tidak berzakat, yang tidak berinfak, yang tidak bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Yang berzakat, berilah dia ganti. Amin. Yang tidak mau berzakat, binasakanlah dia ya Allah. Jangan diaminkan. Memang biasanya binasanya itu dari hal-hal yang kecil dulu. Awal-awalnya hilang sendal. Lama-lama hilang helm. Lama-lama hilang sepatu. Lama-lama hilang motor. Lama-lama hilang istri. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan aman dan damai insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah iman dan Islam. Mendapatkan syafaat pada hari tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Bupati beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, Bapak Sekda, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Handphone itu bisa ngingat semua nomor. Handphone itu kalau ditanya bisa menjawab semua pertanyaan. Handphone itu bisa menyimpan gambar dan video. Maka handphone yang pintar, handphone yang cerdas, handphone yang pandai disebut dengan smartphone. Smart artinya pandai. Kalau ustadznya pandai, somat. Smart itu bahasa Inggris. Dan ternyata Kabupaten Lombok Timur, simbol, slogan dan semboyannya adalah smart, bukan somat. S-nya itu adalah sejahtera. Apakah Lombok Timur ini sejahtera?
Lombok Timur punya segalanya, betul? Gunung Rinjani punya siapa? Lombok Timur. Pantai yang cantik dan indah, Lombok Timur. Pulau-pulau gili-gili kecil yang belum terjangkau, yang belum dikelola, yang bisa mendatangkan wisatawan dari mancanegara. Nanti diiklankan, ini satu pulau khusus bagi wisatawan yang datang dari Saudi Arabia. Ini satu gili khusus wisatawan yang datang dari Qatar. Ini gili khusus wisatawan, wisatanya wisata yang halal, yang menutup aurat, yang tidak menjual minuman keras. Kira-kira bisa atau tidak bisa? Maka Lombok Timur sudah cukup syarat untuk menjadi sejahtera di masa akan datang. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sejahtera menurut Islam itu apa? Kata Nabi, man asbaha aminan fi sirbihi, siapa yang waktu pagi hatinya tenang. Ini yang hadir ini hatinya sudah tenang belum? Aminan fi sirbihi, tenang. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Semoga semua yang hadir yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, amin. Aminan fi sirbihi, hatinya tenang. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Indahu qutu yaumihi, ada yang dimakan untuk hari ini. Kira-kira ini sudah makan pagi? Makan siang, makan malam, insya Allah aman. Amin. Aminan fi sirbihi, hatinya tenang. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Indahu qutu yaumihi, ada yang bisa dimakan. Faka'annama hizat lahud dunya bi'adzafiriha, dialah pemilik dunia beserta isinya. Dialah orang yang benar-benar sejahtera. Apakah yang tiga ini ada pada orang Lombok Timur? Ada, insya Allah. Mudah-mudahan hati kita tenang, amin. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hati menjadi tenang dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala aula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketenangan letaknya di hati. Apakah orang kaya pasti tenang? Belum tentu. Apakah pejabat pasti tenang? Belum tentu. Tapi orang yang berzikir, Allah yang menjanjikan tenang. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Tidak ada jalan kecuali banyak berzikir. Dan yang paling afdal di antara semua zikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semoga kita semua nanti ketika mati menghadap Allah, kalimat yang terakhir keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah Muhammadur. Yang mengajarkan itu adalah Nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, kepada para ulama, sampailah kepada tuan-tuan guru kita. Tadi saya sudah bersilaturahim, bersalaman, mohon doa. Mudah-mudahan semua tuan-tuan guru kita yang ada di Lombok Timur ini panjang umur. Pondok pesantrennya diberkahi. Mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Selama masih ada mereka di atas muka bumi, insya Allah azab tidak akan turun, insya Allah. Amin. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kamu. Wa ma qala Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menurunkan azab
selama masih banyak yang beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, 3 janji Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan kelapangan. Amin. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kemudahan dan kebahagiaan. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka insya Allah sejahtera. Kalau sejahtera itu diukur dengan harta, orang tidak akan pernah puas. Lau kana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu punya satu lembah terbuat dari emas, ini gunung, ini bukit, di tengah ada emas, apakah cukup? Walan, tidak akan pernah cukup. Sampai kapan? Wala, tidak pernah akan cukup. Sampai bila? Sampai mulutnya. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Sudah mau 2, sudah 2 mau 3, sudah 3 mau 4, sudah 4 mau 5, sampai akhirnya malaikat mencabut nyawa dan berakhir dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita ini semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil. Jadi kalau ikut standar sejahtera, siapa itu orang yang sejahtera? Berarti dia yang sudah, ini ada orang mengatakan sejahtera itu kalau dia sudah punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi. Sejahtera menurut Islam adalah orang yang hatinya tenang, badannya sehat, ada yang dimakan, merasa diri cukup, iqna' bima qasamallahu lak, merasa cukup dengan pembagian Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki untuk kita semua insyaallah. Yang belum bisa sekolah, yang belum bisa kuliah, yang belum bisa ada usaha, berkat kita berjamaah diturunkan Allah rahmat dan barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Setelah itu smart, itu M-nya adalah maju. Apakah Lombok Timur ini maju? Amerika maju. Kenapa maju? Karena negara adik kuasa, negara luar biasa. Kemajuan apa? Angka bunuh diri tertinggi di dunia di Amerika. Orang stres, depresi, bunuh diri, pencabulan, pembunuhan, perampokan. Tapi alhamdulillah di Lombok Timur ini aman. Betul? Dari mana Ustaz tahu Lombok Timur ini aman? Masjidnya enggak pakai pintu. Ini menunjukkan aman semuanya. Kalau memang aman, kenapa Ustaz Somad dikawal? Ada polisi, ada Bapak Dandim, ada Bapak Kapolres. Ini Lombok Timur maju dan aman. Lalu kenapa banyak sekali polisi sampai di luar? Ini untuk menjaga Ustaz Somad dari serangan mak-mak radikal. Tadi dokter kita, MC kita tidak mau berdiri karena menghormati tuan-tuan guru, menghormati Bapak Bupati. Bapak Bupati juga tidak mau berdiri. Begitulah yang disebut dengan maju. Maju itu bukan cuma teknologi. Maju itu bukan gedung mencakar langit. Maju itu adalah berakhlakul karimah. Kalau cerita gedung pencakar langit, maka yang paling tinggi bangunannya adalah Fir'aun, yaitu bangunan piramid di Mesir. Kalau masalah harta banyak, standar maju,
maka yang paling maju adalah Qarun, karena Qarun yang paling kaya. Seandainya ada orang Lombok Timur menggali sumur, lalu ketemu emas, dan priuk emas itu diangkat, dan semua orang akan berkata, ini adalah harta Karun, padahal Karun di Mesir. Kok bisa priuknya, kualinya sampai ke Lombok Timur? Maka standar maju menurut Islam adalah aman. Standar maju menurut Islam adalah damai. Apakah Lombok Timur ini aman? Ya, saya merasa aman dan nyaman. Berbagai macam aliran ada, selama mereka masih menyembah kepada Allah. Seandainya berbeda agama, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Saya belum pernah membaca berita ada orang kelahi cakar-cakaran karena perbedaan. Bisa dijaga bersama. Bisa kita jaga Lombok Timur tetap aman dan damai, insya Allah. Agama kita namanya Islam. Islam itu diambil dari kata salam. Salam artinya selamat. Assalamualaikum. Selamat anakmu, selamat hartamu, selamat rezekimu, selamat rumahmu, selamat suamimu dari pelakor, selamat istrimu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Allah yang kita sembah, salah satu namanya adalah As-Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus. Mudah-mudahan Lombok Timur aman, damai, selamat, selamat dunia, selamat akhirat, sesuai seperti doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Jadi standar maju menurut Islam, standar maju. Kalau standar maju menurut Islam dipakai, insya Allah aman dan damai. Betul? Standar maju kalau punya istana. Nabi Muhammad tidak punya istana. Standar maju kalau kursinya dari emas. Nabi Muhammad tidak punya kursi. Standar maju tempat tidurnya dari sutra. Nabi Muhammad SAW tempat tidurnya terbuat dari pelepah kurma. Standar maju kalau punya gelang emas, punya rantai emas. Nabi Muhammad mengharamkan emas untuk laki-laki. Standar maju adalah ketika negeri kita aman, ketika kita parkir motor kita tidak hilang, ketika kita pergi istri kita tidak hilang, ketika suami keluar kota suaminya enggak hilang. Itulah standar maju. Tapi bukan berarti miskin, susah dan melarat. Nabi Muhammad itu kaya atau miskin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, maharnya isyrina bakarah, bimahri isyrina bakarah, 20 ekor onta. 1 ekor onta 50 juta. Sebetulnya harganya lebih, tapi karena kita sudah lama berteman, 50 juta. 1 ekor onta 50 juta. Maharnya 20 ekor onta. Jika maharnya 20 ekor onta, 1 ekor 50 juta, berapakah mahar Nabi menikah dengan Khadijah? 1 miliar. Saya sebetulnya ragu mau menyampaikan hadis ini. Kenapa? Saya khawatir nanti harga mahar meningkat di Lombok Timur. Tapi kenapa saya bahas ini? Saya mau mengatakan, mau menunjukkan, mau menyampaikan bahwa Nabi itu miskin atau kaya? Kaya, tapi dia tidak punya rumah mewah. Rumahnya kecil. Sahabat ditanya oleh tabi'in, Nabi itu atap rumahnya. Datang sahabat memegang atap. Seginilah tinggi rumah Nabi. Kalau berdiri, atapnya bisa dipegang. Bagaimana lebar kamarnya? Nabi ketika sholat, mau sujud, kaki Aisyah didorong ke depan. Begitulah sempitnya, tapi hatinya lapang. Ada orang yang rumahnya lapang,
tapi hatinya sempit. Ngelihat dunia sempit, melihat tetangga sempit, melihat tangga depan renov rumah sempit, melihat tetangga beli mobil sempit, melihat tetangga beli kulkas dia yang kedinginan, hatinya sempit. Ini semua insya Allah kita maju. Kenapa? Karena majunya karena Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ustadz Somad, jangan bahas tentang mahar 1 miliar. Nanti selesai pengajian anak muda semua datang unjuk rasa. Turunkan harga mahar. Turunkan harga mahar. Oke, Ustadz Somad cerita itu bukan mau merusak harga mahar di Lombok Timur. Nabi mengatakan perempuan yang paling bagus, perempuan yang paling baik, perempuan yang paling elok, aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Harga sudah diturunkan. Oke. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo segera menikah. Banyak sekali yang jomblo. Padahal yang saya doakan yang jomblo, yang bilang amin kelihatannya sudah menikah beberapa kali. Mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik. Amin. Tapi kalau sudah tidak baik, suaminya genderuwo, istrinya kuntilanak, anaknya tuyul. Bagaimana kita bisa maju? Alhamdulillah. Saya tidak mengatakan kita mesti bermiskin-miskin, bersusah-susah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban, menyembelih unta 63 ekor. Habis itu pisaunya dia serahkan ke Sayyidina Ali. Ali menyembelih 37 ekor. Semuanya punya Nabi. 63 tambah 37. Berapa ekor? 100 ekor unta kali 50 juta. Banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban 100 ekor unta. Artis berkurban 1 sapi limosin viral. Nabi berkurban 100 ekor unta, tidak disampaikan. Yang saya tanya, lebih kaya Nabi? Nabi manusia paling kaya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi tidak bisa dibandingkan dengan artis. Nabi tidak bisa dibandingkan dengan raja-raja. Lalu kenapa Ustadz bahas ini? Saya mau mengatakan maju dalam bidang harta. Betul. Tapi harta bukan menjadi standar. Maju adalah ketika Nabi meninggalkan kota Madinah dalam keadaan aman dan damai. Dan alhamdulillah zakat Kabupaten Lombok Timur ini luar biasa. Tapi masih belum lagi optimal. Mudah-mudahan masyarakat Lombok Timur menyetorkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Timur, insya Allah. Amin. Ini kalau dilihat dari wajahnya, ini minimal tabungannya 100 juta. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin. Ini kalau dilihat dari wajah-wajahnya, dari senyumnya, ini kelihatannya tabungannya minimal 100 juta satu orang. 100 juta zakatnya 2,5%. Jika ada orang punya tabungan 100 juta, sudah disimpan 1 tahun, sesuai dengan haul, sesuai dengan nisab. Pertanyaannya, berapakah zakatnya 1 tahun? Memang kalau belum sarapan susah ngitung memang. Zakatnya adalah 2,5%. 100 juta 2,5%-nya adalah 2,5 juta. Kalau ada 1.000 orang saja yang bayar 2,5 juta, 1.000 orang yang bayar 2,5 juta, berarti terkumpul 2,5
Terkumpul berarti 2,5 juta kali 1.000. 2,5 miliar. Itu baru 1.000. Penduduk Lombok Timur 1.400.000 orang. Maka kabupaten yang paling kaya adalah Kabupaten Lombok Timur. Punya gunung, punya bukit, punya pulau, punya masyarakat manusia paling banyak. Mudah-mudahan zakatnya ke depan melimpah ruah insya Allah. Amin. Yang sudah berzakat didoakan malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang berzakat berilah dia ganti ya Allah. Amin. Orang yang tidak berzakat Allah Maha Adil. Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang tidak berzakat, yang tidak berinfak, yang tidak bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Yang berzakat, berilah dia ganti. Amin. Yang tidak mau berzakat, binasakanlah dia ya Allah. Jangan diaminkan. Memang biasanya binasanya itu dari hal-hal yang kecil dulu. Awal-awalnya hilang sendal. Lama-lama hilang helm. Lama-lama hilang sepatu. Lama-lama hilang motor. Lama-lama hilang istri. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan aman dan damai insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang pertama adalah S, sejahtera. Yang kedua adalah M, maju. Yang ketiga adalah A. A-nya itu apa? Abdul Somad. A-nya itu adil. Ibu punya anak 3. Bapak punya anak 3. Yang satu SD, yang satu SMP, yang satu kuliah. Masing-masing diberi 100.000, 100.000, 100.000. Apakah itu adil? Karena anak SD dengan SMP dengan kuliah tidak sama jatahnya. Yang adil itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Semua dikasih laptop. Anak kuliah kasih laptop. Dia akan nulis makalah. Anak SD kasih laptop. Dia main game online. Dia akan nembak musuh yang gak mati-mati. Maka prinsip adil bukan berarti sama rata. Maka dunia ini macam-macam. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang sangat kurus. Maka ini sesuai pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah prinsip keadilan. Adil adalah sifat menempatkan sesuatu pada tempatnya. I'dilu, bersikap adillah kamu. Huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu mendekatkan kepada takwa. Ada seorang ibu, seorang ayah tidak adil kepada anaknya. Yang satu dikasih rumah, dikasih ruko, dikasih kebun. Nabi marah. Apa kata Nabi? Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Ada anak yang disekolahkan S2, S3, S-teler, S-cendol, S-doger, S-bandung. Tapi ada anak yang gak disekolahkan sama sekali. Nanti akhirnya cucu-cucunya kelahi, putus tali silaturahim. Bapak ibu mesti adil. Begitu juga pejabat-pejabat adil. Meletakkan orang pada tempatnya. Karena ilmunya, karena integritasnya, karena amanahnya. Insya Allah pemimpin kita adil dan amanah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walau ana alal qura amanu. Kalau penduduk Lombok Timur ini amanu, beriman. Wattaqau, bertakwa, takut sama Allah. Lafatahna alaihim barakatin. Akan dibukakan pintu barokah minas sama, dari langit. Wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu. Tapi kalau mereka meninggalkan masjid, meninggalkan pesantren, meninggalkan tuan guru, meninggalkan ulama. Akhaznahum. Kami cabut nikmat, rahmat dan barokah itu. Kami bantai mereka dengan azab. Ya Allah, selamatkanlah Lombok Timur ini dari azab ya Allah.
Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba. Kalau kita sudah tidak adil, zalim, aniaya, orang tua tidak adil, tidak menjaga anak-anaknya, suami tidak adil, membiarkan istrinya keluar rumah pakai baju you can see, you kamu can bisa, see melihat, kamu bisa melihat ketiak. Mohon maaf, tidak layak omongan saya di depan Tuan Guru. Tapi saya menyampaikan ini supaya kita adil. Anak-anak adil menggunakan uang orang tua, uang jajan, bayar uang sekolah. Adil. Maka insya Allah secara agama, i'dilu, bersikap adillah. Secara negara, Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kalaupun tidak Islam, dia tinggal di Indonesia, insya Allah dia akan bersikap adil. Mudah-mudahan Ustadz Somad juga adil. Di mana-mana dia ceramah 60 menit. Maka di Lombok Timur juga 60 menit insya Allah. Karena kalau tidak, dia akan dituntut di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, kenapa kau ceramah di Lombok Timur lebih dari 60 menit? Karena penduduknya 1,4 juta. Bersikap adil di hadapan Allah. Walaupun orang ini rajin sholat, rajin puasa, sholatnya banyak. Saking rajinnya, zuhurnya 5 rakaat. Walaupun orang ini rajin puasa, Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bait. Tapi kalau dia tidak adil, dia zalim, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang menghadap Allah pada hari kiamat. Bisolatin, solatnya banyak. Wasiyamin, puasanya banyak. Wazakatin, zakatnya banyak. Tapi ternyata qad syatama haza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan. Akala mal haza, memakan harta si fulan. Wa daraba haza, memukul si fulan. Wa qadhafa haza, menuduh si fulan. Ternyata dia tidak selamat di akhirat. Semua orang yang dia zalimi akan menuntut di padang mahsyar. Inilah orang masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka bukan karena judi, masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka karena tidak adil. Hai suami-suami, bersikap adillah. Hai istri-istri, bersikap adillah. Jangan uang belanja habis untuk beli skincare. Sampai anak-anak tidak sekolah. Hai para suami, bersikap adillah. Berilah hak-hak istri. Istri punya hak 5 terhadap suami. Berapa? 5. Yang pertama, makan. Ibu sudah dikasih makan? Yang kedua, pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Yang ketiga, tempat tinggal. Sudah dikasih tempat tinggal? Yang keempat, pendidikan. Ngajar sholat, ngajar baca Quran, ngajar fikih, ngajar akidah. Yang kelima, perhatian. Kalau ibu tidak dapat yang 5 ini, berarti suami ibu tidak adil. Suami yang zalim, suami yang aniaya. Kenapa Ustadz sampaikan ini? Karena sekarang banyak suami yang menyia-nyiakan, yang tidak memberikan amanah, yang tidak menjaga. Begitu juga sebaliknya. Ibu, jangan sia-siakan suami karena banyak perempuan lain yang siap untuk menerimanya. Betul Pak? Saudara, saya juga mesti adil. Jangan bela laki-laki saja, jangan bela perempuan saja. Karena laki-laki dan perempuan adalah semuanya jamaah Tuan Guru, orang-orang baik, orang-orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Smart. Berikutnya adalah R. R-nya adalah religious. Religious diambil dari bahasa Inggris. Religion. What is your religion? Apa agama kamu? My religion is Islam. Agama saya adalah Islam. Dan Masya Allah, Tabarakallah. Saya tahu Pulau Lombok sebelum tahu Lombok Timur, sebelum tahu Lombok Tengah, sebelum tahu Lombok Barat. Yang saya tahu cuman Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bagi kami yang di luar sana,
Mungkin bagi bapak ibu yang di Pulau Lombok ini karena mereka tinggal di sini. Tapi bagi kami, orang Riau, orang Sumatera yang jauh di sana. Dari Lombok ke Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Jauh di Riau sana. Saya taunya Pulau Lombok ini adalah pulau penghafal Al-Quran. Saya taunya Lombok ini adalah pulau tuan guru yang berangkat dari Pulau Lombok menuju kota Makkah Al-Mukarramah, belajar di Saulatiah, lalu kembali menyebarkan dakwah. Kami hanya melihat fotonya, kami hanya melihat gambarnya, kami hanya mendengar ceritanya. Yang kami tahu tentang Lombok adalah religius, orang yang taat beragama. Betul? Lombok, adakah di Lombok yang non-muslim? Ada. Tapi pernahkah terjadi peperangan, pembunuhan? Terjaga, terpelihara. Walaupun mereka hafal Quran, walaupun mereka belajar hadis, walaupun mereka belajar tafsir. Tapi yang non-Islam, non-muslim tetap terjaga. Karena tuan-tuan guru di pondok pesantren mengajarkan ayat Al-Quran. Apa kata Allah? La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka orang yang non-muslim, orang yang tidak Islam, lam yuqatilukum fid din, mereka tidak memerangi kamu. Walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu. Kalau mereka tidak memerangi kamu, kalau mereka tidak mengusir kamu, antabarruhum, maka kamu boleh berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka walaupun beda agama. Adapun masalah ibadah bukan urusan kita, urus masing-masing. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Kita hanya disuruh bertoleransi. Disuruh toleransi malah berkolaborasi. Kita hanya disuruh bertetangga, berteman, bersahabat, satu kantor. Apakah boleh muslim dengan non-muslim satu kantor? Boleh. Apakah boleh muslim dengan non-muslim bertetangga? Boleh. Kalau anaknya menikah, boleh kita hadir? Boleh. Kami di Sumatera Utara yang bertetangga dengan non-muslim, mereka sudah saling tahu. Kalau kebetulan anaknya nikah, diundang, tetap datang. Nanti kemah tempat makanannya ada 2. Muslim food, makanan Islam. Nanti yang muslim makannya di sini. Yang non-muslim makannya di sini. Tiba-tiba ada yang nyasar ke sana. Nyasar, kita panggil dia. Bro, sini. Makanannya di sini. Niki. Makanannya di sini, jangan ke sana. Terus dia bilang, sebentar aja. Ngapain ke sana? Saya mau ngambil kuahnya aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam ini mengajarkan kita, man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti kafir zimmi tidak Islam, tapi dia hidup damai dengan kita. Adapun yang mengusir, yang memerangi, yang membunuh, wajib diperangi. Itulah saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina, menyelamatkan dari Israel laknatullah alaihim. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitulah sifat religius. Mudah-mudahan Allah menjaga Pulau Lombok Timur tetap menjadi negeri penghafal Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
hujjatan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ini menjadi para penghafal Quran. Tapi jangan bangga. Kenapa? Karena Islam pernah berkuasa 700 tahun di Andalusia. Spanyol, Imam Al-Qurtubi dari Cordova, Qurtubi. Imam Ibnu Arabi dari Spanyol. Spanyol itu di mana Pak Ustadz? Namanya dulu Andalusia. Sekarang berubah menjadi Real Madrid, Barcelona.